Kepada Bapak Komarudi dari Jakarta Pusat untuk oleh Ibu Kepala Sari Pusat Informasi. Mana dek? Harimau gimana suaranya? Harimaunya gimana? Gimana? Ah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel YouTube Sinta Astia. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, aku ada kesempatan buat ajakin anak aku jalan-jalan. Teman-teman, tonton terus videonya ya, dan saksikan keseruan trip keluarga aku kali ini. Jadi ini aku mau jalan-jalan ke kebun binatang yang ada di Jakarta, yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, pasti nggak asing lagi ya, dan pasti udah tau lah ya. Dan mungkin malah teman-teman udah sering kesini, karena ini adalah tempat wisata yang relatif murah ya menurutku. Oh ya, ini tuh aku jalan di hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Jadi ini tuh ceritanya liburan akhir tahun ya. Makanya dari tadi di jalanan itu teman-teman udah lihat itu banyak banget kendaraan, macet. Tapi sebenarnya dari rumah aku itu nggak macet. Pas udah mau nyampe di Ragunan ini tuh baru macet. Dan teman-teman udah lihat tadi pas antri di tiket masuk itu tuh rame banget ya. Ini aku udah masuk di area Ragunannya. Oh ya, untuk masuk ke Ragunan ini harus menggunakan kartu ya, yaitu kartu Jakart yang aku punya. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum punya itu bisa beli langsung di loket tiketnya. Harga satu kartu itu sebesar 45.000, sudah ada saldonya sebesar 20.000. Satu kartu ini bisa dipakai untuk ramai-ramai ya. Dan untuk harga tiket masuknya, satu orang dewasa itu sebesar 4.000 dan satu anak-anak itu 3.000. Untuk tiket parkir motor itu sebesar 3.000, dan untuk parkir mobilnya aku kurang tahu ya, karena kan aku kesininya pakai motor. Setelah kita masuk ke dalam, ini adalah hewan yang pertama kali kita jumpai, yaitu burung pelikan. Tapi di sini tuh si Dedek masih menyebutnya sebagai bebek ya. Ya udahlah ya. Mungkin karena di buku-buku dia itu adanya bebek, dan karena bentuknya itu mirip bebek ya, jadi dia nyebutnya itu sebagai bebek. Nanti pelan-pelan dia pasti akan mengerti perbedaannya, tentunya dengan bimbingan orang tuanya ya. Lanjut, kita jalan lagi menuju ke hewan selanjutnya, dan kita jumpai ada gajah. Untuk gajah ini si Dede udah tahu banget ya, karena di buku-buku dia itu juga ada gambar gajah. Dan karena gajah ini kan spesifik sekali ya, tidak ada hewan yang menyerupai gajah, jadi mudah sekali untuk anak-anak mengenali gajah. Setelah melihat gajah, kita lanjutkan untuk jalan lagi menuju kandang selanjutnya. Dan di sini si Dede itu nemu daun yang udah jatuh, dan dia malah asik mainan daun di tengah orang lalu lalang ya. Tapi beberapa saat setelah dibujuk, dia akhirnya mau untuk melanjutkan jalan lagi. Dan ini kita ada di kandang gajah lagi. Aku nggak tahu sih ini bedanya apa, gajah yang tadi dengan yang ini. Aku lupa nggak lihat teks informationnya. Tapi untuk kandang gajah yang ini lebih dekat dengan area lihat pengunjung ya. Dan lagi-lagi, masya Allah di sini juga ramai banget. Dan ini setelah beberapa saat orang-orang udah pada pergi, akhirnya si Dedek bisa lihat lebih dekat lagi. Di sini juga ada anak gajahnya, masya Allah lucu banget. Dan di dalam itu masih ada beberapa gajah, dan aku nggak tahu kenapa gajah itu nggak dikeluarin.
Kita lanjut lagi ke hewan selanjutnya. Dan di sini ada hewan rusa. Ini tempatnya masih berdekatan dengan tempat gajah tadi ya teman-teman. Pokoknya demi menghemat tenaga, kita lihat hewannya itu secara berurutan menurut tempatnya aja ya. Dan ini Masya Allah ada rusa yang mau jalan di dekat pagar. Jadi si Dede ini bisa lihat langsung lebih jelas dan lebih dekat ya. Setelah puas melihat kancil, kita jalan lagi menuju hewan selanjutnya. Dan di sini ada hewan jerapah. Masya Allah, jerapah ini tuh tinggi banget ya. Ada kali 5 meter kayaknya mah. Dan untuk jerapah ini si Dede udah paham banget ya. Karena kan jerapah ini hewan yang spesifik juga. Gak ada hewan lain yang menyerupai jerapah. Jadi anak-anak itu mudah untuk mengenalinya ya. Setelah selesai melihat jerapah, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Dan di sini tuh si Dede udah minta gendong aja, kayaknya udah capek ya. Karena memang dari kandang satu ke kandang yang lain itu jaraknya lumayan. Ditambah lagi dengan ramainya orang ini ya. Di sini aku tuh nggak bawa gendongan karena kalau di rumah tuh si Dede suka banget jalan gitu. Jadi aku pikir di tempat terbuka ini si Dede tuh bakal mau jalan-jalan, lari-larian gitu. Tapi itu ternyata enggak. Mungkin karena rame banyak orang ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada rencana buat liburan di sini juga, ada baiknya untuk siap sedia bawa gendongan atau stroller atau sepeda dorong ya kalau punya. Karena kalau balita ini pasti ada kalanya dia minta gendong sih. Lanjut lagi, setelah beberapa saat kita berjalan dan udah nggak ada hewan lagi di area dekat sini, akhirnya kita putuskan untuk istirahat dulu, untuk makan siang dulu, karena ini tuh udah jam 12-an gitu. Dan kebetulan di area dekat kita istirahat ini tuh ada musola. Jadi biar nanti abis makan itu kita langsung sholat, biar nantinya itu nggak nyari-nyari lagi tempat untuk sholat gitu ya. Untuk makan siang ini aku bekal dari rumah ya teman-teman. Karena apa? Ya karena biar hemat aja. Karena kan liburan aku ini liburan low budget ya teman-teman. Dan untuk harga di tempat wisata itu biasanya kan tidak ramah di kantong ya. Walaupun aku juga belum pernah sih jajan di sini, tapi ya untuk jaga-jaga antisipasi jadinya aku bawa aja dari rumah. Dan berhubung ini aku jalannya di hari Sabtu, jadi stok persayuran itu udah penghabisan ya. Dan ini aku bekalnya itu cuma bawa mie goreng dan telur ceplok disambelin. Dan untuk si Dede ini ada telur ceplok aja. Meskipun dengan menu yang sangat sederhana, tapi ini tuh terasa sangat nikmat ya. Entah karena capek abis jalan terus makan jadinya terasa nikmat, atau karena makan dengan suasana baru, makan di luar rumah, jadi terasa lebih nikmat. Apapun itu, kita wajib berucap alhamdulillah ya. Oh ya, untuk tikar yang aku pakai ini, aku bawa dari rumah ya. Untuk teman-teman yang mungkin gak punya tikar, itu bisa sewa di sini. Untuk harganya aku kurang tahu, atau juga teman-teman bisa beli di luar Ragunan. Di sepanjang jalan itu ada banyak yang jual, harganya kalau nggak salah 10.000. Setelah selesai makan, niatnya aku sama ayah ini mau sholat secara bergantian, tapi yang terjadi adalah turun hujan. Di sini ini masih gerimis, teman-teman bisa lihat sendiri, orang-orang udah pada mulai neduh. Dan ini aku mau langsung aja menuju musola. Sesampainya di musola itu hujannya deras. Untung aja aku nggak ikut neduh di pinggiran itu ya. Setelah kami selesai sholat, ini hujannya udah berhenti, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjutkan untuk jalan-jalannya. Ya walaupun dengan kondisi yang agak becek ya. Ini kita mau menuju ke hewan yang terdekat dari musola dan di sini ada hewan macan. Ini kalau kata si Dedek tuh macannya lagi mandi teman-teman. Oh gimana Dek? Harimau gimana suaranya? Harimaunya gimana? Gimana? Ah.
Setiap kali aku jalan ke Ragunan, ini pasti tidak semua hewan aku kunjungi ya teman-teman. Mungkin karena taman satwa ini yang begitu luasnya, sedangkan tenaga aku yang tidak sebanyak itu, sehingga tidak memungkinkan untuk aku full mengitari taman satwa ini. Jadi di video ini tidak menampilkan semua hewan yang ada di taman satwa ini, dan apa yang aku tampilkan di video ini itulah yang sempat aku kunjungi. Meski begitu, semoga video ini tetap bisa menghibur teman-teman semua, atau mungkin semoga video ini bisa menjadi sedikit bahan belajar untuk adik-adik kecil ya Ma. Lanjut lagi. Tadi habis lihat macan, kita ada lihat singa. Itu mereka tidak satu kandang ya. Memang di satu area, tapi mereka itu belakang-belakangan. Makanya spot areanya itu terlihat sama. Dan setelah lihat singa, itu kita jalan lagi, lanjut lihat hewan ini. Tapi ini aku lupa hewan apa namanya. Untuk teman-teman yang barangkali tahu ini hewan apa, boleh komen di bawah ya, biar kita bisa belajar bersama. Lanjut lagi, di sini ada kura-kura. Cuma mereka itu nggak tahu kenapa diem aja gitu. Dan beberapa itu menyatu dengan batu ya, karena bentuk dan warnanya itu kan hampir sama. Dan di sini kami nggak lama-lama karena si Dede ini kurang tertarik. Mungkin karena si kura-kura ini tidak bergerak ya, jadinya Dede itu nggak tertarik gitu. Kita lanjut lagi perjalanannya menuju hewan selanjutnya. Dan di sini ada hewan kudanil. Iya, untuk dapat gambar kudanil ini nggak gampang teman-teman. Karena dia itu ngumpet di dalam air dan berjalan di dalam air. Dan begitu keluar, kita itu dikasih pantatnya beserta ee-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini di video aku ini, si kudanil ini tuh bener-bener ngumpet ya. Menampakkan diri itu cuma sedikit-sedikit aja, dan abis itu tuh dia kembali berjalan di dalam air menjauh dari para pengunjung. Setelah si kudanil ini pergi, akhirnya aku juga ikut pergi melanjutkan perjalanan menuju hewan selanjutnya. Tapi ternyata ini tuh jauh banget menuju kandang hewan selanjutnya. Dan di sini si Dedek tuh udah bener-bener nggak mau jalan, mungkin karena capek ya. Dan ini kita tidak menjumpai hewan, tapi kita berjumpa dengan perahu bebek. Dan ini kita mau coba naik. Untuk harga satu perahu itu sebesar 20.000. Ini bisa dinaiki oleh 2 dewasa, 1 balita, atau 2 balita, 1 dewasa. Dan berhubung ini udah sore, katanya itu cuma boleh 1 putaran aja. Dan katanya kalau masih pagi atau siang itu tuh boleh beberapa putaran. Ini kita udah naik perahu bebeknya. Dan meskipun udah sore, ini tuh udah jam 2:30-an gitu, tapi peminatnya itu masih banyak teman-teman. Dan jujur ini tuh pertama kalinya aku naik perahu bebek kayak gini. Karena sebelumnya itu aku nggak pernah mau, karena aku tuh takut di atas air teman-teman. Tapi ternyata naik perahu bebek kayak gini tuh seru juga ya. Ini adalah view dari atas perahu bebek ini. Dan sebenarnya di atas pohon ini tuh ada banyak burung pada berterbangan gitu. Tapi entah kenapa pas aku record ini burungnya itu nggak kelihatan teman-teman. Setelah turun dari perahu bebek, ini di seberangnya ada hewan banteng. Dan ini kita mampir dulu buat lihat bantengnya. Tapi si banteng ini nggak mau turun teman-teman. Dia cuma maunya di atas itu aja. Dan kita nggak lama di sini. Terus sebelahnya lagi itu ada hewan unta. Dan si unta ini adalah hewan terakhir yang kami lihat. Karena udah sore dan kita tuh udah capek juga, akhirnya kita putuskan untuk pulang aja. Dan di sini menuju perjalanan pintu keluar, si Dede itu udah tidur karena kecapean kali ya. Jadi cukup sekian video jalan-jalan dari aku kali ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk supportnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.